mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diajak menyadari ketidaklayakan kita lewat pengakuan kita bahwa kita ini telah berdosa. Entah itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan, pikiran, dan juga kelalaian-kelalaian kita. Kita datang mohon pengampunan dari Tuhan. Semoga pengampunan yang kita terima memampukan kita untuk Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 23 Oktober, hari Minggu, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah dasar doa. Oleh sebab itu, praktek pemeriksaan batin di setiap awal ibadat Katolik bukanlah tanpa tujuan. Gereja mau mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diajak menyadari ketidaklayakan kita lewat pengakuan kita bahwa kita ini telah berdosa. Entah itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan, pikiran, dan juga kelalaian-kelalaian kita. Kita datang mohon pengampunan dari Tuhan. Semoga pengampunan yang kita terima memampukan kita untuk
juga mau mengampuni sesama kita. Dengan demikian, kita pulang ke rumah sebagai orang yang bebas dari dosa dan mengampuni tanpa syarat. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati dapat juga dicapai dengan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Ibaratnya kita itu pengemis di hadapan Tuhan. Ini kita tunjukkan dengan selalu memohon sesuatu kepadanya. Apakah kita telah meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa kita? Kebiasaan memohon kepada Tuhan membantu kita menjadi tergantung kepada Dia. Kita membutuhkan Tuhan. Betapa membahagiakan ketika Tuhan mengindahkan doa-doa kita. Dan perasaan bahagia itu seperti yang dirasakan oleh saudara-saudari kita, mereka yang miskin. Ketika mereka menerima uluran kasih dari sesamanya, maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk bertekun dalam doa. Tidak putus asa memohon supaya Tuhan menjaga kita dari yang jahat, dan tekun menantikan kembalinya Tuhan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang banyak dosanya. Maka dengan kerendahan hati, kita dituntut untuk menyadari itu, bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Namun karena rahmat dan kasih Tuhanlah yang selalu menuntun kita, menjadikan kita ini manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadikan saluran rahmat Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan,
usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.